Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Gita dengan NIM akhir 231. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jadi teman-teman, buku ini merupakan salah satu karya yang sangat penting dalam kajian hukum acara peradilan agama di Indonesia yang ditulis oleh Dr. Sudirman. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang proses beracara di pengadilan agama yang sangat relevan sekali bagi mahasiswa maupun praktisi hukum. Nah, teman-teman, buku ini juga dibagi menjadi beberapa bab yang sangat sistematis. Oke, teman-teman semuanya, langsung aja. Bab pertama yang berjudul Lembaga Peradilan di Indonesia. Jadi, buku ini membahas struktur dan fungsi lembaga peradilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, dan berbagai jenis peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Kemudian, penulis juga menjelaskan perubahan mendasar dalam kekuasaan kehakiman pasca reformasi, serta pentingnya pemisahan fungsi yudikatif. Oke teman-teman, selanjutnya pada bab 2 membahas mengenai hukum acara peradilan agama. Dalam bab ini, penulis memperkenalkan konsep hukum acara sebagai proses formal dalam sistem peradilan. Ia menekankan bahwa pentingnya memahami hukum acara dalam konteks peradilan agama yang menggabungkan aspek hukum positif dan syariat Islam. Kemudian selanjutnya pada bab 3 membahas mengenai gugatan dan permohonan pada pengadilan agama. Bab ini menjelaskan prosedur pengajuan gugatan dan permohonan di pengadilan agama. Penulis memberikan panduan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses ini. Kemudian pada bab 4 yaitu proses penerimaan perkara di pengadilan agama. Penulis membahas mekanisme penerimaan perkara di pengadilan agama termasuk kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diterima atau tidak. Bab ini juga menunjukkan pentingnya administrasi peradilan yang efisien. Kemudian yang selanjutnya pada bab 5 membahas tentang proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan agama. Di bab ini dibahas tentang proses bagaimana pemeriksaan perkara di sidang pengadilan agama, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Penulis memberikan gambaran tentang bagaimana sidang dijalankan dan prinsip-prinsip apa saja yang harus diikuti. Kemudian selanjutnya pada bab 6, yaitu tentang pembuktian. Bab ini membahas aspek pembuktian dalam perkara di pengadilan agama. Penulis sendiri menjelaskan jenis-jenis bukti yang dapat diajukan dan bagaimana hakim menilai bukti tersebut untuk mencapai keputusan yang adil. Kemudian pada bab 7 membahas tentang produk hukum pengadilan agama. Di sini penulis menjelaskan berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh pengadilan agama, termasuk putusan dan penetapan. Ia juga membahas legitimasi dan kekuatan hukum dari produk-produk tersebut. Pada bab ke-8 membahas prosedur sita dan eksekusi putusan di pengadilan agama. Penulis menguraikan tahapan yang harus dilalui dan pentingnya pelaksanaan putusan untuk menegakkan keadilan. Kemudian untuk bab 9 yaitu membahas tentang upaya hukum. Di bab terakhir ini, penulis menjelaskan berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan setelah putusan di pengadilan agama, termasuk banding dan kasasi. Ia menekankan bahwa pentingnya hak para pihak untuk mencari keadilan. Nah, teman-teman semuanya, jadi buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang hukum acara peradilan agama di Indonesia. Setiap bab disusun secara sistematis, memudahkan pembaca untuk memahami kompleksitas sistem peradilan agama serta praktik hukum yang berlaku. Jadi teman-teman, buku ini sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa, pengajar, serta praktisi hukum yang ingin mendalami aspek hukum acara di peradilan agama. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review buku tersebut.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.